Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Oming Arini dan rekan saya Sari Wisdawati kembali dalam obrolan budaya kali ini yang berlokasi di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Jalan Panji Tilar Negara nomor 6, Taman Sari Ampenan. Tentunya sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, Museum Negeri NTB ini telah berdiri sejak 1976 lalu dan kemudian diresmikan pada 1982. Di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini terdapat banyak sekali koleksi, bahkan hampir mencapai 7.500-an koleksi yang beraneka ragam. Jika Anda, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net datang berkunjung, tentunya akan menikmati begitu banyak peninggalan yang luar biasa yang berasal dari Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa. Dan sahabat budaya pemirsa RRI Net, obrolan budaya kali ini akan mengangkat topik mengenal naskah kuno Babat Lombok. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya perempat RRI Mataram, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Saya Sari Wisdawati kembali menjumpai Anda hari ini dalam obrolan budaya berlangsung di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Oming, sahabat budaya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan topik mengenal naskah kuno Babat Lombok ya. Jadi saat ini saya tidak sendiri, sahabat budaya, sudah ada dua orang narasumber saya yang hadir bersama kita di sini. Yang pertama ada Mami Agus Faturrahman, beliau adalah seorang budayawan. Mami Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan tentu saja tuan rumah dari lokasi kita untuk hari ini, Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Bapak Bunyamin. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, dua orang narasumber kita untuk hari ini. Dan sekali lagi untuk sahabat budaya yang mungkin juga asing ya dengan apa sih itu naskah kuno Babat Lombok, terutama juga untuk sahabat budaya yang berasal dari Pulau Lombok, berasal juga dari luar suku Sasak, jadi masih belum familiar. Nah, ini yang akan kita kupas tentang naskah kuno Babat Lombok. Saya mau langsung ke Kepala Museum dulu Pak Bunyamin. Sebelum kita fokus berbicara mengenai Babat Lombok ini sendiri, saya ingin tahu ada berapa banyak naskah kuno yang dimiliki oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Ya, baik. Jadi naskah kuno atau dimasuk dalam jenis koleksi filologika di museum kami mempunyai 1361 naskah kuno. Itu pun dengan bahan yang berbagai macam ya. Ada daun pandan, ada kayu, ada bambu ya. Jadi yang khusus daun lontar saja itu ada 1276 yang lontar saja. Tapi kalau yang lontar gabung dengan kayu ada lagi yang lain, beda gitu. Jadi yang jelas total koleksi filologika atau naskah kuno museum itu 1361 buah. 1361 naskah kuno dan sebagiannya itu ada di naskah lontar ya Pak ya? Ya, paling banyak naskah lontar. Oke, paling banyak itu naskah lontar. Nah, ini yang di hadapan kita ini kan ada dua ini di atas meja ini. Kalau misalnya sahabat budaya bisa melihat, boleh kasih tahu saya Pak, kalau yang ini apa, terus yang ini apa? Karena kan ini bentuknya seperti buku biasa. Nah, kalau yang ini nih memang kelihatan agak kuno. Boleh dijelaskan dulu Pak? Baik, kalau yang diangkat ini mungkin Pak biar bisa dilihat sama jadi sahabat yang budaya ini dulu. namanya naskah kuno itu ya. Oh ya. Yang berbahan daun lontar, kemudian diapit oleh kayu. Ini naskah Babat Lombok. Damas Babat Lombok. Kita kebetulan untuk museum hanya punya satu naskah Babat Lombok ini. Naskah Babat Lombok ini bernomor registrasi 5.839. Tetapi untuk di koleksi naskah itu naskahnya 071274. Jadi naskah yang 1224 yang masuk ke museum gitu loh. Nah ini. Nah sementara kalau yang ini adalah hasil transliterasi ahli aksara dan ahli bahasa dari naskah Babat Lombok ini. Gitu. Oh, jadi ini bisa saya bilang terjemahannya begitu ya Pak ya? Aksara dulu dari aksara tradisionalnya, kemudian dialihkan ke aksara Latin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, nah ini dia. Jadi kalau misalnya sahabat budaya mau pelajari tentang Babat Lombok tapi nggak ngerti sama aksaranya, bisa belajar pakai ini ya Pak ya? Oke, baik. Jadi itu dia sahabat budaya. Kita langsung ke Mami Agus. Mami Agus sebenarnya kalau menurut Mami sendiri melihat sebagai seorang budayawan juga, seberapa penting sih kita sebagai generasi suku Sasak begitu ya untuk
mempelajari naskah-naskah ini? Penting nggak sih, Mi? Atau ya udahlah biar budayawan atau sejarawan aja yang belajar? Terima kasih ya. Saya kira tidak ada yang tidak penting ya. Pertanyaannya penting apa enggak? Ya, ya pasti penting jawabannya karena bertanyanya pada saya gitu. Kalau ya? kalau bertanyanya ke orang lain untuk ngapain gitu ya. Iya, Tapi kalau kita lihat ya, naskah kuno ini adalah bukti literasi masa lalu. Jadi orang tua kita dulu tidak buta huruf ya. Walaupun dalam sekarang dikategorikan buta aksara ya. Tapi sebenarnya enggak. Karena mereka sangat paham aksara Jejawan maupun aksara Melayu ya. Aksara Melayu atau aksara Jawi. Ya, Melayu ini aksara Jawi ini kalau huruf Arab yang berbahasa Melayu, Jawi. Kalau huruf Arab yang berbahasa Kawi itu namanya pegon. Mereka sangat akrab dengan itu gitu ya. Jadi tidak buta huruf. Nah, kemudian kenapa menjadi penting? Di dalam naskah kuno ini multidisiplin. Semua informasi ada, semua hasanah ilmu pengetahuan ada. Kita mau bicara teknologi ada, pengobatan ada, sejarah ada, sastra ada, arsitektur ada, dan demikian kaya. Nah, tetapi sayangnya kita tidak melihat benda ini sebagai benda yang penting gitu ya. Paling jauh kita melihatnya, wah ini benda kuno. Bayangan kita kemudian adalah toko barang antik gitu. Kita hanya melihat menjadi iya dijual berapa, ini pasti mahal ini. Ini apa namanya mbah dari mbah saya gitu kan. Itu pasti mahal harganya. Dia tidak sadar kalau di dalamnya sebenarnya terkandung demikian banyak ilmu pengetahuan. Jadi sangat penting. Bahkan kalau saya cerita sama Pak Bunyamin dan cerita di mahasiswa saya, ada satu ilmu yang namanya filologi. Tadi ini kebetulan Pak Bunyamin ini filolog ya. Ya. Itu seperti seorang gadis cantik, kaya raya, sudah doktor. Ya. Dia tidak mau sembarang orang yang mendekati dia. Kalau kurang-kurang pintar, kurang kaya, kurang gagah, kurang tidak doktor, nggak mau dia bicara. Wow. Jadi kita harus menaklukkan ini, si gadis cantik, sudah doktor, kaya raya. Ya, ini harus kita taklukkan dan hanya bisa kita taklukkan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga filologi ini kadang-kadang bisa menjadi ilmu bantu untuk kajian-kajian yang sangat akademik. Umpamanya orang di kedokteran mau mempelajari tentang apa namanya pengobatan tradisi, maka dia harus menguasai ini. Orang arsitek menguasai tentang struktur bangunan tradisi, dia harus pelajari ini. Ahli politik kalau mau bicara tentang bagaimana strategi untuk menaklukkan masyarakat konstituennya, dia harus belajar ini. Jadi demikian banyak, dan ini menjadi sangat penting kalau kita mau melihat dunia ini secara lewat kacamata masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan. Begitu Mbak. Oke, ini saya sepakat ya, jika misalnya kita ingin menggali ilmu, tadi Mami mengatakan lewat kacamata masa lalu, untuk kepentingan masa depan, maka kita bisa mempelajari naskah kuno ini sendiri. Iya. Jadi poinnya adalah penting, begitu ya. Tapi mungkin bukan tergantung kepada siapa yang membutuhkan, begitu ya. Ini lebih kepada memang kebutuhan kita untuk lebih tahu bagaimana sejarah kita sendiri, sahabat budaya. Jadi penting nggak penting ya penting sebenarnya, begitu ya. Iya. Oke, nah ini kan kita ada sekitar 1361 naskah kuno ya Pak Bunyamin ya, yang kita miliki. Sebagian besar itu ada dalam bentuk naskah lontar itu sendiri. Kira sudah kita bongkar nih, yang sudah kita bedah untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena tadi Mami Agus mengatakan mau belajar tentang arsitektur,
arsitektur tradisional ya harus buka naskah ini sendiri. Ya, baik. Kalau museum sendiri memang belum satu pun melakukan bedah naskah ya. Memang ada beberapa dari institusi lain seperti Litbang, Kementerian Agama, BPJB pernah melakukan itu. Nah, upaya yang dilakukan museum selama ini adalah melakukan kegiatan alih aksa dan alih bahasa. Ini Alih bahasa ya, baru alih bahasa ya. Ya, jadi ini langkah pertama sebetulnya supaya masyarakat bisa membaca apa isi naskah gitu. Karena kalau belum dilakukan alih aksara dalam bentuk seperti ini, seperti tadi disampaikan oleh Mami Agus, ini harus dengan ilmu gitu. Ilmunya ilmu naskah gitu kan, itu ilmu filologi, ilmu tentang, karena untuk belajar filologi itu tidak hanya kita menguasai ilmu filologinya saja, tetapi aksara dan bahasa. Saya tidak sanggup untuk melakukan penerjemahan bahasa ini gitu, karena bukan dari mohon maaf, ini harus orang Lombok pun harus yang menguasai budaya supaya nggak salah menginterpretasikan budaya yang ada di sini, karena sangat dalam gitu lah pengetahuan yang ada di sini. Jadi upaya museum selama ini selain melakukan perawatan secara fisik supaya koleksi agak terawat, kita juga pernah melakukan digitalisasi supaya masyarakat tidak langsung memegang koleksi ketika melakukan kajian atau penelitian atau memanfaatkan koleksi tersebut. Cukup diberikan file digitalisasi tersebut. Kemudian yang langsung kepada masyarakat untuk masyarakat bisa mempelajari adalah kami melakukan alih aksara dan alih bahasa. Ya. Ya. Oke, baik. Saya tertarik tadi dengan ucapan dari Pak Bunyamin bahwa bahkan Pak Bunyamin pun sendiri belum berani juga, bukan belum bisa juga, tapi belum berani juga untuk menginterpretasikannya secara lebih luas, karena memang orang yang seharusnya itu adalah orang Sasak asli yang betul-betul mengerti ya, termasuk budayawan. Nah, karena di sini ada budayawan, saya mau langsung ke Mami Agus. Kalau budayawan kita sendiri yang Mami lihat, atau mungkin Mami sendiri pernah tidak misalnya melakukan ya semacam pembedahan naskah kuno kita? Saya sudah melakukan kajian terhadap naskah kuno ini ya cukup banyak ya. Kemudian saya mencoba mentransformasikan ke naskah baru. Saya mulai dari saya belajar arsitektur. Ya, saya bukan arsitek ya, tetapi saya tertarik pada arsitektur tradisi. Saya belajar itu dan ternyata kalau kita mau bicara tentang tata ruang, bicara tentang model bangunan, konstruk bangunan, walaupun tidak secara detail, tetapi ada informasi itu di dalam naskah. Nah, dari hasil belajar saya pada naskah itu, akhirnya saya bisa menulis buku ya. Dari hasil belajar naskah. Saya menulis buku tentang ini arsitektur tradisi. Saya kasih judul Membaca Arsitektur Sasak, itu terbit tahun 2017. Kemudian saya lanjutkan kajian lebih dalam ke arah kosmologi. Ada 18 naskah yang saya pelajari untuk akhirnya bisa melahirkan satu buku yang saya kasih judul Kosmologi Sasak, ini tahun 2018. Dan tentu saja tidak hanya dari naskah, tetapi dari teks yang ada di dalam pikiran orang-orang tua kita. Kita tidak cukup bisa memahami naskah kalau kita tidak meminta informasi dari pemilik naskah itu. Pemilik bukan berarti pemilik pemilik secara perorangan, tetapi pemiliknya secara kultural. Siapa yang pegang naskah ini sejak lama, ya, artinya dia hidup di dalam masyarakatnya. Nah, ini yang kita kemudian sambil membaca naskah sambil kita mengkaji. Kemudian ada satu naskah Jatiswara yang saya ubah menjadi novel. Itu sekitar 9 apa 10 kali saya harus tamat baca Jatiswara ini, baru kita bisa menjadikannya dia sebuah novel. Kita transformasi, tidak sekedar alih bahasa, alih aksara, tetapi kita pahami maknanya, apa intinya, dan itu kemudian kita sajikan kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda tetapi tidak menghilangkan nilainya. Jadi kalau orang membaca Jatiswara akan istilahnya tidak terlalu tertarik. Tetapi kalau sudah menjadi novel, orang bisa larut membaca novel itu.
Saya kira. Oke, jadi ini bisa jadi semacam trigger daya pikat kalau misalnya mau disajikan dalam bentuk naskah begitu ya, plek kita terima ini apa gitu kan nggak ngerti. Tapi kalau Nggak misalnya ngerti. sudah Ya. istilahnya tuh diterjemahkan dalam bentuk novel, orang akan tertarik dengan Tertarik, kisah yang ya. ada di sana dan akhirnya kemudian penasaran juga ya dengan ini seperti apa sebenarnya naskah aslinya, seperti yang ada di naskah Iya. itu sendiri. Jadi untuk membaca transliterasi dan terjemahan aja orang enggak tertarik Iya, gitu padahal ya. udah diterjemahkan Tapi pasti ya, nggak tapi ya tertarik. tetap. Iya. Makanya itu dia kembali pada minat generasi muda itu sendiri. Jadi sebenarnya ini ada tantangan juga ini. Tantangannya entah untuk budayawan juga untuk museum agar generasi muda kita juga mau setidaknya membuka naskah kuno itu sendiri. Tadi Mami sudah mengawalinya dengan kemudian mengalihkannya dalam bentuk novel, kisah-kisah yang ada di naskah itu sendiri. Nah, saya ingin tanya dulu ke Pak Bunyamin bagaimana caranya agar generasi muda kita ini juga mereka tidak hanya tertarik pada kisah-kisah drama dari Asia yang lain ya, tapi bagaimana juga mereka bisa tertarik atau mungkin mau juga tertarik untuk membuka naskah miliknya sendiri begitu. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Mami Agus betul. Jadi orang juga tidak akan nggak begitu terlalu menarik lah ketika membaca ini karena ini ditranslate sesuai dengan apa yang ada di sini. Apa yang ada di naskah aslinya karena ya? naskah ini kan ditulis dengan menggunakan puisi ya, tembang istilahnya. Jadi untuk memahaminya pun agak perlu pemahaman yang lebih lagi ya. Perlu Karena pendampingan kah iya, untuk? jadi gini, jadi ini kan prosa liris. Kalau sudah jadi novel kan prosa. Ya. Gitu kan. Jadi lebih enak ketika kita membaca sebuah prosa daripada prosa liris. Karena prosa liris diatur oleh aturan tembang tadi gitu. Nah, kami juga, saya sangat setuju mungkin bisa kerjasama dengan Mami Agus, misalnya naskah-naskah seperti yang tadi disebutkan Jatiswara, bukan Jatiswara saja, mungkin kerjasama dengan museum, naskahnya lain pun dibuatkan novel gitu. Sehingga mudah dan lebih menarik bagi para masyarakat atau khususnya para generasi muda untuk mencintai dan lebih mengapresiasi gitu buah karya masyarakat masa lampau. Karena tadi itu syarat dengan nilai-nilai ya. Kalau membaca novel mungkin mereka lebih betah gitu. Iya. Lebih betah membaca novel. Kalau membaca ini mana tebel, kemudian Belum lagi dengan tulisannya. memahaminya agak-agak susah juga, diatur dengan aturan-aturan tembang tadi. Nah itu. Jadi selain itu juga mungkin nanti ada hal lain lagi, mungkin ada semacam digitalisasi gitu kan, lebih menarik lagi. Jadi anak-anak sekarang kan sudah akrab dengan Android dan Ya, apa dengan gitu gawai, kan. Ya betul. mungkin nanti ada di atasnya translate, di bawahnya ada terjemahannya gitu kan. Nah itu lebih gampang lagi dia pahami. Iya, memang karena memang kita sekarang sudah memasuki era digital itu sendiri. Saya sendiri saya tuh tipe orang yang memang juga suka baca, terutama hal-hal yang berbau sejarah. Kalau saya pribadi itu kalau buka internet tuh suka cari e-book, buku-buku elektronik yang memang bisa dibaca dari HP. Sayangnya memang saya belum pernah menemukan buku-buku elektronik yang memang berasal dari Lombok, apalagi kalau misalnya naskah kuno seperti ini, saya jadi membayangkan kalau misalnya nanti digitalisasi dalam bentuk buku elektronik, itu kan kita tinggal buka HP aja tuh udah langsung, nggak perlu bawa buku berat-berat begitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, ini tadi kalau kita ngomongin masalah naskah kuno ya, orang kalau sudah dengar kata kuno itu berarti memang udah lama, semuanya berbau sejarah. Ini artinya memang di dalam naskah ini juga kita bisa mempelajari bagaimana tutur kata orang zaman dahulu, seperti itu ya Mi ya? Iya, kalau kita baca naskah seolah-olah kita bicara justru dengan para leluhur kita ya. Jadi tentu ini untuk orang-orang yang akrab dengan naskah ya. Jadi kalau kita membaca satu naskah, maka kita belajar banyak hal. Tadi sekali lagi saya kembali lagi ke situ, kita akan belajar banyak hal. Yang pertama kekayaan diksi. Kekayaan diksi, kita Ya, belajar diksi. luar biasa. Kalau istilahnya di dalam bahasa Kawi itu ada bahasa siji sadasa. Siji satu bahasa bisa 10 makna, atau ada satu makna disimbolkan dengan 10 diksi, 10 kosakata. Jadi demikian banyak. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana kita bicara. Jadi
Kalau sekarang kita bicara ya kita nggak peduli pada orang mau paham atau tidak ya. Yang penting ngomong aja gitu. Ngomong aja. Ya kita nggak peduli orang suka atau tidak suka. Tetapi kalau orang dulu bicara, yang pertama kali ditekankan adalah orang suka dulu pada apa yang kita bicarakan. Mau paham, mau tidak penting. Yang penting Tetapi suka dulu. mendengarnya suka, karena bahasa yang digunakan bahasa yang indah, bahasa yang baik, bahasa yang menarik gitu ya. Sehingga kita tidak di dalam naskah kuno, sepanjang perjalanan saya belajar naskah kuno ini, saya tidak menemukan ada kata-kata yang dalam tanda kutip kasar ya di dalam naskah. Hatta dia lagi marah, dia akan ungkapkan marah itu tidak dengan kata tapi dengan gerak, dengan sikap, dengan mimik, tidak pernah dengan kata-kata. Baik, sahabat budaya, kita masih akan bersama-sama tentu saja dalam dialog hari ini masih dengan topik mengenal naskah kuno Babat Lombok. Nah, ini di hadapan kita ini tadi sudah sempat diperlihatkan oleh Pak Bunyamin. Ini ada dua naskah. Yang pertama adalah naskah dalam bentuk lontar, yang kedua adalah yang memang sudah diterjemahkan. Di depan kita ini adalah terjemahan dari naskah Babat Lombok ya. Boleh dicerita dulu Pak, ini kalau di dalam naskah Babat Lombok ini isinya itu sebagian besar berkaitan dengan tentang apa? Oh, ke Mami dulu, silahkan Mami. Iya. Kalau kita bicara Babat Lombok ya, kita pahami dulu babat ya. Babat itu artinya cerita ya. Cerita yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Jadi kalau guritan ya, kalau kita bicara naskah ini ada namanya serat, ini khusus kaitannya dengan wayang. Kemudian guritan, ini kaitannya bentuk-bentuk novel masa lalu. Kemudian ada babat. Ini babat adalah cerita yang memiliki muatan-muatan sejarah, tetapi bukan buku sejarah. Tetap kita tempatkan babat ini sebagai karya sastra. Sehingga kalau kita mau mencari fakta sejarahnya di dalam naskah ini harus menggunakan kembali lagi metodologi filologi yang disampaikan oleh Pak Bunyamin tadi. Nah, khusus tentang Babat Lombok ini saya sudah membuat catatan ya. Jadi catatannya itu ada 1221 pupuh ya. Ada 1221 pupuh. Yang kalau kita bagi sebenarnya hanya berisi 8 episode Pak Bunyamin ya. Berisi 8 episode. Episode pertama itu adalah episode Nabi Adam. Bagaimana bahkan episode sebelum dunia ini ada gitu ya. Sudah ada di situ. Sudah ada di situ ditulis oleh penulisnya. Kemudian episode kedua itu episode Nabi Nuh ya. Jadi ketika Nabi Adam ini habis habis umatnya karena dihancurkan karena istilahnya membangkang pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, banyak melanggar ketentuan Allah, lalu dikirim banjir oleh Allah. Dan kemudian tersisa umat yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh. Nah, apa yang diceritakan pada episode Nuh ini nanti baru dia mengalir ke Lombok gitu ya. Jadi Adam episode pertama, kemudian episode kedua itu era Nabi Nuh. Nah, era Nabi Nuh di situ disebutkan di dalam pupuh 176 disebutkan mungsa jodo kang hurip tumibeng pulo Lombok. Jadi dalam pelayaran ya, tentu pasca era Nabi Nuh itu dalam pelayaran habis mati semua isi perahunya umat Nabi Nuh ini, kemudian mungsa jodo ya tumibeng Pulau Lombok sampai di sini. Nah, ini yang dipercaya, diyakini sebagai
nenek moyangnya orang Sasak. Ini episode kedua. Oke. Pada episode ketiga, setelah ini mungkin ribuan tahun ya dari episode itu, episode pertama. Episode kedua kemudian datang migrasi awal dari Pulau Jawa, katanya di dalam naskah ini ya, dari Pulau Jawa. Yang di dalam naskah ini disebutkan membawa ajaran urat sari. Nah, kalau kita lihat terjemahan urat sari ini adalah kepercayaan paganisme. Nah, itu yang dibawa. Yang tadinya orang Sasak sebelumnya yang ada di sini yang turunan Nabi Nuh itu yakin dengan hidup dengan cara yang ditinggalkan oleh Nabi Nuh. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ibrahim dan seterusnya sehingga dia menjadi Hanif ya. Oke. Dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik. Datang Jawa itu pada episode ketiga. Oke, dilanjutkan Oke. nanti dulu mungkin Mi ya. Ya, silakan. Jadi ini menarik sebenarnya sahabat budaya. Jadi kalau misalnya tadi kita mendengarkan penjelasan dari Mami itu ada terbagi dalam beberapa episode dan yang paling menarik telinga saya tadi adalah dipercaya bahwa kapal Nabi Nuh itu artinya dia sempat ke sini dong Mi ya. Ya. Dan kemudian masyarakatnya itu menjadi nenek moyang awal dari suku Sasak. Kemudian berlanjut ke episode ketiga nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sahabat budaya tetap bersama kami masih akan kembali untuk sahabat budaya setelah ini. Sahabat budaya, perempat RRI Mataram dan pemirsa RRI Net. Di belakang saya sudah bersama dengan teman-teman dari Pesona Museum. Ternyata Museum Nusa Tenggara Barat ini tidak hanya terdapat peninggalan-peninggalan ataupun naskah-naskah kuno, tapi ada kreativitas yang timbul di sini, sebuah musik yang hadir untuk menemani dan juga memanjakan telinga kita. Nah, untuk sahabat budaya dan pemirsa RRI Net yang saat ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan, tentunya penasaran bagaimana musik yang dihasilkan dari alat-alat yang ada di belakang saya ini. Jadi langsung saja kita dengarkan dan kita saksikan Pesona Museum dalam musik bambu.
kita ke depan saja. Maskernya mana? Ke depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Kan sebentar. Mau sebentar kek, mau lama kek, tetep maskernya dipakai. Ingat tuh protokol penanganan COVID-19. Kita tuh harus biasain diri, ngerti? Saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadu tiang kak. Pakai, pilih mana? Pakai masker atau nggak usah dah pulang ayo. Iya. Orang cuma ke depan saja, suruh pakai masker lagi. Memang Papa mau kemana sih? Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan mau ngomel saja. Sudah siapkah kita, saya dan Anda sekalian, dalam menghadapi tatanan hidup baru new normal? Kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Apabila kita akan keluar dari rumah, kita jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, kita mencuci tangan. Kemudian juga kita membawa hand sanitizer. Dan ketika kita bertemu dengan orang banyak, jangan lupa kita jaga jarak, ya, supaya kita terbebas dari virus corona. Jangan sampai kita saling menularkan. Jadi kita menjaga keamanan bagi orang lain dan juga bagi kita semua. Yuk tetap produktif dan aman dari COVID-19. Ya, sahabat budaya Perempat RRI Mataram, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama saya Sari Wisidawati hari ini di obrolan budaya dengan dua orang narasumber saya di sini, Kepala Museum Negeri NTB Bapak Bunyamin dan juga budayawan kita Mami Agus Fatur Rahman. Ini seru ya tadi ya obrolannya ya Pak Bunyamin ya. Ini terpaksa saya harus ke Mami dulu untuk melanjutkan kisah tadi. Jadi sebenarnya Babat Lombok ini secara singkat itu ada 8 episode gitu ya Mi ya. Dan kita baru masuk ke episode ketiga tadi, yang kedua itu adalah kapal Nabi Nuh yang diyakini sempat mampir ke Pulau Lombok. Baru kemudian ada lagi pendatang yang berikutnya. Silahkan Mi, mungkin kita nggak bisa bahas secara lugas juga semua 8 episode ini, tapi saya harap jika disingkat ini sahabat budaya di rumah bisa mengerti keseluruhan isi dari Babat Lombok ini. Silakan nih. Iya, saya kira kita harus persingkat ya. Kalau Iya. kita cerita detail mungkin Ya, perlu berhari-hari waktu nggak selesai ya. gitu ya. Jangan Iya. setahun juga belum bisa selesai. selesai. Silakan. Pada episode ketiga tadi saya katakan migrasi awal dari Jawa yang membawa urat sari. Ajaran-ajaran paganisme yang kemudian berinteraksi dengan masyarakat asli. Nah, kira-kira kalau kita melihat ini adalah awal mula dari pergeseran model kepercayaan. Nah, kalau kita bicara ini sudah bicara yang lain lagi ya. Nah, pada episode ini diceritakan ada perubahan pranata dan perilaku masyarakat. Ya, kemudian mulai orang melupakan Tuhannya ya, mengerjakan hal-hal yang tidak dibolehkan dan seterusnya, yang kemudian melahirkan episode keempat ya. Episode keempat ini episode Samalas. Ya, episode Samalas ini itu pada pupuh, kalau di naskah saksi istilahnya di dalam filologi, naskah ini namanya naskah saksi. Bab naskah ini punya nenek ya, punya ayah, punya nenek, punya seterusnya. Ini naskah saksi yang kita gunakan. Pada pupuh 273 disebutkan kondisi ya, akibat dari perilaku itu. Kemudian lahirlah ada kalimat di dalam naskah itu mengatakan Samalas rak-rak rinjani kularat. Jadi begitu kondisinya. Kemudian pitung dina ya, pitung dina itu hujan angin ya, bencana yang luar biasa, yang kemudian belakangan diketahui kalau peristiwa itu terjadi 1257 ya. Nah, peristiwa ini kemudian menyebabkan mobilisasi ya, mobilisasi manusia mencari tempat selamat. Ya, manusia-manusia yang tadi ada di dataran yang lebih tinggi pada kawasan Rinjani, di situ mungkin disebutkan ada Pamatan dan lain sebagainya,
kemudian mulai menyelamatkan diri sampai ke pinggiran timur Pulau Lombok ini yang kemudian kita kenal dengan Labuan Lombok sekarang. Lombok. Jadi mulai bicara soal penyebaran agama Islam di negeri Arab sana. Kemudian muncul wayang menak justru di sini, Oke. Amir Hamzah ya. Kemudian nama-nama yang ada di dalam nama-nama tempat yang ada di dalam Serat Menak ya. Kemudian di sini diceritakan pada episode kelima ini juga keberadaan Sayyidina Ali di Nusantara. Ini Baik. menarik dikaji sebenarnya ya. Kemudian pada episode ke-6 masih pada episode kelima ini masuk ya Islam ya, artinya mulai kerajaan Nusantara ini sudah berwarna Islam dengan munculnya kerajaan Mataram Islam setelah Majapahit. Jadi kita bisa ambil periode-periode itu sehingga kemudian lahir di sini ada Sunan Prapen. Sunan Prapen ini muridkah? Ada yang bilang murid, ada yang mengatakan anak dari Sunan Giri. Nah, yang bertugas ke Lombok mulai masuklah mengejar para migran yang lebih dahulu datang yang membawa urat sari ini ke Lombok. Ini yang diislamkan. Ini pada episode kelima sampai juga diceritakan kedatangan Pangeran Sunan Giri atas undangan dari Raja Lombok gitu ya. Kemudian episode ke-6 itu sudah selesai. Tugas dari Sunan Giri ini selesai di Lombok, kemudian dia melanjutkan ke Pulau Sumbawa. Ini pada episode 6, mulai dari Sumbawa, kemudian Dompu, Tambora sampai ke Bima. Itu isinya periode ke-6 sampai munculnya Raja Selaparang yang setelah ditinggal oleh Pangeran Giri berembuk untuk memindahkan kerajaan yang ada di Lombok ini ke bukit yang disebut di situ Batu Sileparang. Jadi ke Bukit Selaparang yang sekarang menjadi tempat makam Selaparang. Pindah ke sana dan itu dihadiri oleh seluruh tetua yang ada di Pulau Lombok yang sekarang kemudian kita kenal sebagai kerajaan. Ini juga masih tanda tanya. Ya, mulai dari Sasak, kemudian Bayan, Sokong, Langko, Pejanggi itu hadir semua ketika keputusan untuk memindahkan pusat kerajaan Lombok ini ke Selaparang. Itulah era awal dari Selaparang. Kemudian pada periode ke-7 ini perjalanan Sunan Giri dan rombongan ke Bali. Istilahnya pengislaman Bali. Raja Klungkung pada waktu itu Cokorde katanya sudah menerima Islam, tetapi akhirnya kembali lagi menjadi Hindu, kembali ke ajaran nenek moyangnya. Ini pada periode ke-7. Kemudian periode ke-8, nah ini catatan sejarah yang kedua kelamnya ya, yaitu episode Banjargetas ya. Jadi di sini mulai strategi adu domba antar pemimpin. Ya, yang akhirnya ini melahirkan kondisi konflik berkepanjangan itu sampai pada kedatangan bantuan dari Banjar ya, kemudian merasa tidak kuat menghadapi Banjar ini, kemudian Banjargetas mengundang dari Bali, dari Kelungkung dan dari Karangasem. Ini yang kemudian mengalir sampai akhirnya tahun 1894 sampai akhir tulisan ini dibuat. Nah, begitu riwayatnya secara singkat. Oke, jadi di dalam naskah Babat Lombok ini sendiri memang ada dua peristiwa kelam tadi ya yang memang diceritakan. Yang pertama adalah tadi peristiwa Seruni itu, tragedi Seruni, dan yang terakhir
yang ada di episode ke-8 tadi. Namun saya juga, karena memang tadi penjelasannya Mami itu juga ada tentang sejarah juga, bahkan juga tadi penyebaran Islam dimulai pada episode ke-5 tadi ya, periode ke-5 itu sendiri. Saya ingin tanya ke Pak Bunyamin, ini apakah dia bisa kita jadikan semacam referensi sejarahkah ini, begitu? Ya, sebetulnya tadi udah dijawab juga sama Om Agus ya. Jadi yang menema babat ini kita harus betul-betul memfilter dulu, karena tidak semua sejarah kalau babat ini, tidak semua sejarah. Jadi kalau dari orang sejarah ada namanya kritik sumber ya, kritik sumber. Nah, kalau kita lihat dari tulisan babat ini, sebagian ada sejarah, sebagian juga tidak. Jadi ini harus kalau orang awam mungkin dianggap ini sejarah utuh gitu. Sejarah utuh. sepenuhnya Sejarah gitu utuh, ya. iya. Tetapi kalau kita orang yang udah sering melakukan kajian filologi atau kajian sejarah, kita bisa memilah-milah mana yang merupakan fiksi, cerita rakyat ataupun cerita lah itu, mana yang berupa sejarah gitu. Jadi di babat ada juga sejarahnya gitu. Cuma kita harus memilah dan memilih gitu. Oke. Ya itu. Termasuk dengan peristiwa letusan Samalas kah? Ya. Itu juga tidak bisa kita, artinya memang tidak bisa dipercayai sepenuhnya. Apalagi kan ini penulisan naskah kuno ini sendiri dengan meletusnya Gunung Samalas itu kan ada jarak antara 600 sampai dengan 700 tahun. Samalas sendiri kan dicatat meletus itu pada tahun 1257 kalau saya tidak salah. Dan naskah ini sekitar tahun 1894. Nah, artinya memang termasuk dalam peristiwa letusan Samalas itu juga tidak bisa kita jadikan sepenuhnya. Artinya memang bukti atau mungkin yang menjadi referensi sejarah kita dalam mencari fakta tentang Samalas nggak bisa sepenuhnya gitu juga. Ya, jadi seperti yang disampaikan sama Umi Agus tadi ada neneknya, ada bapaknya, neneknya. Jadi kalau dalam skema naskah dalam ilmu filologi itu ada namanya otograf. Otograf ini ada di pengarangnya. Jadi ada dalam pikiran pengarang. Misalnya begini, pada masa lalu orang belum bisa menulis. Misalnya ada tokoh yang hafal tentang sejarah ini. Kemudian di antara kita yang pendengar ini kemudian bisalah menulis, sampai di rumah ditulislah yang di ini. Itu namanya naskah arketip. Jadi penyalin pertama dari otograf, si pepunya cerita, itu namanya arketip. Nah, kemudian dari naskah arketip itu disalin menjadi naskah hiparketip. Nah, hiparketip itu disalin lagi menjadi hiparketip dari hiparketip. Nah, naskah ini mungkin hiparketip dari hiparketip kah? Ada hiparketip. Kita belum tahu nih karena belum ada kajian filologi. Karena kalau dalam penelitian filologi harus ada kalau naskah tunggal agak susah, ya metode naskah tunggal agak susah. Jadi naskahnya harus ada naskah pembanding, komparasinya. Seperti kemarin dapat informasi ketika Frank Levin mau meneliti tentang Samalas, dia menemukan naskah Babat Lombok itu di Leiden. Kalau yang tadi yang disampaikan sama Mami Agus ini di 273 yang menceritakan tentang Samalas, naskah di Leiden itu ke 300. Baitnya. Nah itu kenapa bisa ada perbedaan? Artinya bukan dari orang yang sama. Ya, jadi kalau dalam istilah penyalinan naskah itu tergantung si penyalinnya. Ya, si penyalinnya. Kalau si penyalinnya dia misalnya senang terhadap cerita tadi misalnya tentang letusan Samalas atau tentang Seruni, dia kalau senang ya, dia akan tambahkan ceritanya. Kalau ceritakan. Kalau dia tidak senang, dia akan kurangi. Itulah ilmu filologi yang harus mengkaji mana yang lebih mendekati asli gitu. Oke, berarti bisa saya bilang bahwa naskah-naskah kita yang punya ini ya memang dia tidak seotentik itu ya, karena dia mengalami perubahan tergantung siapa yang menulis ulang naskah itu. Kalau misalnya karena penyalinan. Iya, jadi saya tambahkan ya. Kalau kita bicara babat ya, babat ini termasuk karya klasik ya. Karya klasik, oke. Karya klasik itu pasti berasal dari pusat kekuasaan. Nah, sehingga kepentingan penguasa lah yang menyebabkan lahirnya babat ini. Ini penting kita catat ini. Ini ada sedikit bahasan politik. Saya langsung deg-degan kalau udah ngomongin politik. Jadi gitu ya, artinya dia tidak seotentik itu, tergantung pada masa penulisan kah juga Mi ya. Jadi kalau misalnya saat itu sedang kerajaan siapa gitu ditulis ulang itu bisa terjadi. Itu kepentingannya itu. Kaitannya dengan Samalas. Kalau saya sebagai seorang pekerja kebudayaan, saya masih tetap mengatakan letusan Samalas itu mitos. Ya. Kalau para geolog mengatakan itu nyata, itu ahli geologi.
Baik. Tapi kalau ahli kebudayaan mengatakan buktikan dong, lakukan eskapasi di wilayah-wilayah yang dikatakan atau diduga tertenggelam karena letusan itu. Kalau sudah dikatakan ada ekskavasi, maka itu baru Samalas tidak mitos. Nah ini menarik ya, kebetulan karena memang kami juga ada satu narasumber geolog, nanti kapan-kapan kita bikin edisi berikutnya, kita pertemukan budayawan dengan geolog. Pak Bunyamin, ini bukannya sudah pernah kita bahas juga ya berkaitan dengan letusan Samalas ini, memang ada buktinya. Kah kalau misalnya dari Pak Bunyamin sendiri melihat ini menarik karena pernyataan dari Mami Agus sebagai seorang budayawan tetap meyakini letusan Samalas itu mitos gitu ya. Oke, silakan Ya. Pak Bunyamin. Kalau beberapa kali kita ketemu dengan Frank Levin yang peneliti geologi, dia sampai memberikan filmnya, dia memberikan film bagaimana ketika dia menemukan artefak di Inggris, kemudian sampai di Kutub Utara, Kutub Selatan, dia mencari bukti tentang artefak tersebut dan tidak ditemukan. Akhirnya dia kemudian terpikirkan bahwa di Indonesia merupakan gunung Merapi terbanyak di dunia, dan kemudian dia secara acak kemudian memilih Lombok. Nah ternyata artefak ini sesuai dengan artefak yang ada di sini di Lombok gitu. Nah kemudian waktu dia membaca naskah ini, kan dia pernah ke Lombok ke sini. Ketika dia membaca naskah, kemudian dia melakukan apaktilas berdasarkan orang-orang yang lari yang ada di naskah ini, di Babat Lombok ini, lari ke daerah-daerah mana saja. Kemudian ketika dia ke beberapa tempat, salah satunya di daerah Korleko, menurut dia, keterangan dia waktu itu ke saya itu, di tebing di Korleko itu dia menemukan sebuah tebing dan sampelnya dibawa ke Perancis, ternyata usianya antar jurnal sampai 800 tahun. Dan dia baru menghubungkan, karena mengenai yang lainnya, eskapasi memang belum dilakukan, eskapasi hasil-hasil letusan itu. Dia hanya menemukan artefak yang di Inggris yang memang berusia sekitar 800 tahun ya, dihubungkan dengan letusan 1257. Memang ini perlu pengkajian lagi, memang betul. Perlu pengkajian lagi ya. Oke. Yang tersisa tuh saya ini Pak, ini penasaran saya. Mi, apa sih misalnya yang menjadi dasar Mami tadi mengatakan meyakini bahwa letusan Samalas ini mitos, kan di naskah Babat Lombok juga ada, dan saya yakin juga Mami juga mengkaji naskah ini sendiri. Kalau saya hanya berangkat dari bukti peradaban, ya. Karena meletusnya Samalas seakan-akan peradaban kita habis. Padahal kehidupan manusia masih ada, artinya ada sisa peradaban yang tenggelam oleh Samalas, dan itu hanya bisa dibuktikan kalau dilakukan ekskavasi. Nah. Banyak penemuan-penemuan secara sporadis yang sekarang diduga sebagai timbunan Samalas. Itu kan sporadis dan diduga. Nah, mestinya pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat peka terhadap isu ini. Ya, sehingga barang-barang peninggalannya itu tidak dibawa kemana-mana, dijual ke sembarang orang dan seterusnya. Jadi ada bukti bahwa ternyata, kalau saya malah akan mengatakan, pusat peradaban dunia itu ada di Lombok. Kalau kita kaji Babat Lombok gitu ya, bagaimana kita bisa mengklaim ini sebagai sesuatu yang pernah terjadi kalau kita tidak membuktikan. Kalau secara geologi iya dibuktikan, tapi secara kebudayaan saya mengatakan itu masih belum dibuktikan. Masih belum dibuktikan, masih mitos ya Mi ya. Ini serem nih. Oke, jadi ini sebenarnya karena tadi Mami sudah sempat mengangkat tentang menyinggung pemerintah, maka kita harapkan nanti ada semacam pilgrim begitu ya. Entah itu mungkin bagaimana situasi atau mungkin digambarkan juga Gunung Samalas itu seperti apa, atau mungkin membuat semacam taman sejarah begitu ini loh. Misalnya kira-kira daerah yang pernah tertimbun oleh letusan Gunung Samalas. Nah ini kita tunggu, ini PR untuk pemerintah ya. Baik sahabat budaya, tidak terasa ini waktu kita mengalir terus berbicara mengenai sejarah, itu memang asik begitu sahabat budaya. Kita berbicara mengenai sejarah, kita pelajari masa lalu kita, maka kita akan bisa memanfaatkannya untuk masa depan. Sebelum kita mengakhiri obrolan untuk hari ini sahabat budaya, kita persilahkan dulu Mami Agus dan juga Bapak Bunyamin untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing. Silahkan kita ke Mami Agus dulu ya. Oh, Pak Bunyamin dulu. Mami Agus nanti nembang sedikit ya. Silakan Pak Bunyamin. Baik, mengenai Babat Lombok, naskah Babat Lombok yang memang
kami dari pihak museum melakukan pelestarian. Kebetulan hanya satu kita memiliki naskah, dibandingkan dengan naskah lain memang ini sangat minim sekali ya. Kalau naskah lain seperti naskah Yusuf ya, tentang Nabi Yusuf kita punya 90 cakepan. Amir Hamzah punya 80, ini punya cuma satu ya. Karena mungkin saking susahnya dan mungkin banyak digemari ya. Ya, selalu itu tradisi klasik Pak Bun. Oke. Banyak digemari. Jadi dengan hal seperti ini, jadi kami dari pihak museum, kami juga tetap bermitra ya dengan budayawan seperti Umi Agus tadi kita sampaikan, karena tentunya di museum juga untuk sumber daya manusia untuk di bidang naskah juga masih kurang ya, masih kurang. Sementara kita mempunyai naskah 1361 dan ini harus digali gitu, tidak supaya naskah tersebut bisa bicara, kemudian bisa dipahami oleh masyarakat, kemudian masyarakat bisa mengambil nilai-nilai yang sangat luhur dalam naskah tersebut gitu. Sehingga pemanfaatan museum bisa maksimal. Itu aja mungkin ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Pak Bunyamin. Kita langsung mendengarkan kesimpulan dari Mami Agus. Silahkan Mami Agus. Dari saya akan mengatakan bahwa naskah Babat Lombok ini adalah salah satu hasanah budaya yang memang harus dijaga. Yang kedua, sebagai salah satu sumber informasi sejarah, memang kita perlu mengkajinya lebih detail dan lebih metodologis gitu ya. Kalau sekarang kita hanya mengutip, tetapi kita tidak tahu apa yang kita kutip itu sebenarnya ya. Okay. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan khusus ya Babat Lombok, kenapa sedikit ya? Ini disebabkan karena memang ini karya klasik, hingga naskah itu dibuat terbatas, tidak boleh diturunkan kecuali oleh garis keturunan yang akhirnya sampai kepada raja. Itu tradisi klasik gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian betapa pentingnya mempelajari naskah Babat Lombok ini, kaitannya paling tidak kita mengambil dua aspek ya. Yang pertama, kaitannya Lombok sebagai bagian dari dunia ini dan bagian dari kemanusiaan yang kita lihat keberadaannya dengan kedatangan Nabi Nuh. Dan saya kira bagi umat Islam silahkan pelajari surat Al-Mu'minun. Di situ bagaimana proses kapal Nabi Nuh untuk sampai kepada dunia sekarang ini yang dikatakan orang-orang yang diselamatkan. Faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Ada kata kunci, najjana, anjana, kemudian anjani. Nah, ini pelajaran lain gitu. Kemudian yang terakhir untuk kita pahami dalam Babat Lombok ini adalah kita belajar dari peristiwa masa lalu. Ada konflik. Konflik ini terjadi karena memperturutkan nafsu. Kalau kita tidak memperturutkan nafsu dan kekuasaan, pasti tidak ada konflik. Saya kira itu yang kita pelajari. Ya, baik. Demikian tadi sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Mami Agus dan juga Bapak Bunyamin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Jadi kita pelajari sejarah kita. Apa yang kita dapat banyak sekali tadi sudah dipaparkan. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita semangati diri sendiri untuk lebih dalam belajar tentang naskah-naskah kuno. Kenapa tidak? Karena sama Mami sendiri juga sudah diterjemahkan ke dalam novel-novel yang menarik. Saya yakin kalau sudah seperti itu maka kita akan semakin tertarik untuk mengetahui sejarah kita sendiri. Sampai di sini obrolan budaya untuk hari ini. Saya kembali ke Omi. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saatnya saya untuk mengakhiri seluruh rangkaian dari obrolan budaya kali ini dengan topik yang sangat spektakuler dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Oming Arini bersama rekan saya Sari Wisudawati dan seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.